Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas A dan kelas C. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara di budidaya bunga telang milik Kang Teguh Agroekoteknologi 2020 yang bertempat di Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Kampung Kadoejo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Malika Mulyawati dari kelas C. Saya Mahindra dari kelas C. Saya Jihan Nabila dari kelas C. Dan saya Surya Paloh dari kelas A. Ikutin terus ya keseruan kami. Dadah! Jadi ini tanaman berusia 90 HST karena sini mulai penanaman tanggal 1 Juli. Sekarang tanggal 1 Oktober, maka dari itu ini usia tanamnya 90 HST. Yang mana satu tanaman bisa menghasilkan lebih dari 20 bunga di 90 HST. Maka dari itu ini bisa disebut mulai maksimal pertumbuhan bunganya dari Clitoria ternate L ini. Halo guys, jadi di sini kita akan mewawancarai Kang Teguh. Mungkin Kang Teguh bisa perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Teguh Rasid. Saya petani bunga telang, saya juga mahasiswa agroekoteknologi semester 7. Gitu. Oke. Jadi kita ada beberapa pertanyaan kepada Kang Teguh. Dari mulai kita ingin bertanya mengenai dari mulai panen sampai dengan produksi. Mungkin dari pertanyaan pertama dulu ya Kang Teguh. Yang pertama itu kegiatan atau tahapan pasca panen bunga telang itu tuh apa aja sih? Oke, pasca panen ya seperti yang telah kita lakukan bersama tadi. Bunga telang dipetik setiap hari di waktu pagi hari karena satu masih segar, masih fresh, udaranya tidak terkontaminasi oleh polusi. Setelah dipetik, kita angin-anginkan selama kurang lebih 1-2 jam. Ketika diangin-anginkan di atas sampah yang beralasan kawat baja anti karat, angin-anginkan kita masukkan ke maringer. Maringer itu alat pengering, yang mana proses pengeringannya itu kurang lebih 10 jam, bukan kurang lebih 10 jam tepat dengan suhu di bawah 50 derajat Celcius. Ya, dari bunga telang itu sendiri yang bisa siap untuk diproduksi itu kayak gini. Oke, untuk bunga telang memiliki morfologi, yaitu dia berbunga setiap hari yang telah kita jelaskan bahwasanya 5 hari itu dia udah terlihat ke depan tuh berbunganya akan berbunga gitu ya. Maka dari itu bunga telang yang fresh, yang utuh dan tidak rusak, yang tidak sobek, yang tidak bolong itu yang bisa dipetik dan langsung diproses untuk proses pengeringan. Mungkin untuk pertanyaan kedua itu teknologi dan metode apa saja yang Kang Teguh sekiranya digunakan dalam pengolahan pasca panen bunga? Teknologinya kita sebut yang kita miliki ini adalah maringer atau alat maringer ini kita beri nama juga TTG, di teknologi tepat guna. Karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya suhunya kita atur dari 37 derajat sampai 45 derajat, dia akan lebih sering mati dan bisa menghemat listrik, daya listrik gitu, sehingga dengan demikian hemat listrik dan menjaga kualitas fisik bunga telang sendiri. Nah itu teknologinya tadi menggunakan maringer, alat pengering, lemari pengering. Nah metodenya caranya ya, kita caranya sederhana sih, biar ada kualifikasi yang jelas. Kita ada QC ya di dalam unit ini, ada QC yang mana QC ini sudah mengikuti, seorang QC ini sudah mengikuti pelatihan keamanan pangan, yang mana ketika bunga telang yang keringnya tidak maksimal, udah mulai seperti ada jamur putih itu tidak masuk kemasan, jelas itu dibuang kita olah menjadi pupuk dari cair. Dan jadi caranya itu kita ada standarnya bahwasanya
bunga telang yang masih fresh, warna biru, tidak rusak, tidak berjamur, itu bisa masuk ke tahap selanjutnya pemasaran. Itu teknologi yang ini. Terkait pendistribusian dari bunga telang ini itu di mana, ditaruh di mana aja kan? Oke, untuk bunga telang ini ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Maksudnya langsung ini kita antar langsung ke outlet. Seperti halnya kita ada di Intermart di kampusnya KIT Waru, itu ada grup bunga telang dan juga kita antarkan langsung, dan ready guring juga kita antarkan langsung. Nah, dan ke beberapa saya seperti ada di Pandeglang juga ada, saya antarkan langsung ke hotel-hotel, dan juga saya langsung ke rumah makan, ke restoran mereka, yang mana mereka pesan bunga telang keringnya yang akan diolah menjadi minuman apa namanya, opening gitu ya, minuman inilah, minuman nyantai gitu ya. Jadi mereka pesan, saya antar langsung ke sana, dan juga ada yang melalui paket jasa pengiriman. Misalnya itu yang rutin itu saya kirim ke ITB, kirim ke ITB yang mana kirim tiap bulannya. Jadi ada yang langsung, dan juga langsung ini maksudnya dia melalui jasa pengiriman. Ini juga berarti bisa juga lewat e-commerce, berarti ada juga. E-commerce ya, betul. E-commerce itu kita menggunakan aplikasi Shopee. Nah, tadi yang tidak langsung itu maksudnya menggunakan jasa pengiriman itu kita pakai e-commerce dari Shopee. Kalau misalkan melalui sosial media, biasanya pakai atau enggak? Misalkan ada yang pesan melalui WhatsApp, atau ada pesan melalui Instagram. Ya, kita juga tergantung ya kondisinya. Jika pemesanan melalui sosial media memungkinkan datang langsung ke tempat ini, kita persilakan, dan jika ingin dikirim menggunakan teman-teman, kita silakan juga. Tapi kalau misalkan sejauh apa sih Kang kalau misalkan pemasaran distribusi secara e-commerce itu apa memang sudah perluasannya seluruh Indonesia? Ya, dengan adanya e-commerce ini mempermudah ya teman-teman yang di luar pulau sana untuk memperoleh bunga telang dari bumi ke bumi. Seperti halnya dari Shopee ini kita bisa ngirim ke Makassar, kita bisa ngirim ke Sumatera Utara, kita bisa kirim ke Banda Aceh, kita bisa kirim ke Surabaya, ke Madura. Nah, dari adanya e-commerce ini teman-teman tidak terlalu terbebankan oleh ongkos kirim, karena ada fitur voucher ya, gratis ongkir, ada voucher belanja gitu ya. Jadi dengan e-commerce ini mempermudah teman-teman luar pulau untuk memperoleh atau membeli bunga telang. Boleh dikasih tahu nggak Kang nama sosial media dan juga nama e-commerce? Oke, nama sosial medianya bumi_teduh. Sedangkan Shopee-nya bumi.teduh. Ya Kang, selanjutnya itu terkait hal apa namanya yang penting untuk tetap menjaga produk itu agar tetap baik itu kayak gimana Kang? Oke, untuk tetap menjaga ya, yang jelas kita punya standar kualitas ya. Standar kualitasnya yang pertama itu tadi tingkat kadar air yang ada di dalam keringan ya. Di dalam bunga telang ini kalau memang dia tidak kering, itu jangan di packing, jangan dikemas, dan jangan didistribusikan, akan menimbulkan satu produk tidak akan awet, kedua produk akan jamur, ketiga dia akan menurunkan trust konsumen, kepercayaan konsumen. Maka dari itu bukan trust time ya, trust kepercayaan. Jadi dengan tadi kadar airnya di bawah 10%, kandungannya 10%, itu akan membuat produk itu akan awet. Yang pertama itu, yang kedua kita itu di dalam setelah pengeringan kita masukkan ke wadah penampungnya, itu kita memasukkan silikat gel. Silikat gel ini untuk anti lembab, karena kadar air di daerah sini ya, ini kan masuk ke hidung karang ya, jadi kelembabannya cukup tinggi, sehingga kita walaupun kita tidak disimpan di bawah lantai, ada proses tadi di atas di atas alas itu kita tetap antisipasi dengan anti lembab, itu silikat gel. Jadi itu menjaga kualitas produk itu tadi, jika tidak kering jangan kemas. Kedua juga kita menggunakan silikat gel untuk anti lembabnya. Selama proses itu ada nggak Kang
Mungkin sedikitnya terkait kerusakan-kerusakan yang terjadi selama proses. Ya, adanya standarisasi kualitas tadi itu karena ada masalah dulu. Karena ini merupakan proses perbaikan. Dalam usaha itu ada yang namanya learning by doing. Saya termasuk learning by doing, jalan sambil belajar. Ya. Saya banyak kesalahan, banyak masukan, banyak kegagalan, banyak ada kualitas barang yang tidak masuk segala macam. Saya cari tahu, saya banyak bertanya, saya banyak bedah internet, banyak jurnal sebagainya. Maka tadi hadir kualitas tadi berdasarkan pelatihan dan sebagainya, hadir kualitas bahwasanya jika tidak kering yang dikemas. Jika ingin mempertahankan tambah sedikit. Jadi itu. Dan setelah adanya evaluasi tadi dan perbaikan tadi, dan kesalahan-kesalahan tersebut tidak terjadi lagi. Oke Kak, kalau misalkan kita berbicara soal perubahan itu yang terjadi kan, banyak yang bilang kalau misalkan iklim Indonesia, khususnya dunia gitu, maksudnya khususnya Indonesia, pada umumnya dunia gitu, dunia sudah stabil gitu. Apakah bunga telang di sini gitu, dia tahan terhadap iklim itu sendiri ya sih? Oke, bunga telang tahan terhadap iklim yang sedang perubahan iklim yang sedang terjadi. Karena morfologi bunga telang dan fisiologi bunga telang ini bisa tumbuh di 1 mdpl sampai 1800 di pesisir pantai sampai dengan puncak gunung. Bunga telang itu bisa tumbuh. Nah, adapun untuk saat ini di Pandeglang ini 35% daerahnya, salah satunya kecamatan Kalijodo ini, dia airnya akan terus ada sepanjang tahun. Buktinya tempat yang lain kekeringan, di sini air berlimpah. Teman-teman bisa lihat ya, air berlimpah, tidak ada kekeringan. Namun kita untuk mengantisipasi akan dampak tersebut tetap dilakukan itu harus disiram. Yang mana bunga telang akan menimbulkan tanda-tanda dia bahwasanya dia kering nih. Itu daunnya mulai ada putih-putih. Itu menandakannya butuh air. Maka dari itu dia cukup seminggu sekali disiram. Tidak rewel seperti kalau dikubur pada umumnya. Oke, jadi kalau misalkan kita berbicara soal pasca panen, kan tadi kan kita udah membicarakan soal bagaimana cara produksinya kan. Kita juga udah lihat tadi, dan sekarang pertanyaannya adalah ketika barang itu dikirimkan ke konsumen, kira-kira faktor transportasi itu berpengaruh nggak sih Kak? Dan seperti apa akan memanage atau membuat packaging itu agar dia tetap aman kepada konsumen? Oke, jadi ada ketika saya mengirimkan paket bunga telang, saya meminta bahwasanya ini diberikan label fragile ya. Bahwasanya ini makanan, tidak sembarangan untuk proses penanganannya, tidak dilempar, tidak dikaitkan dengan bahan-bahan kimia lainnya sebagai macam. Karena ini termasuk produk makanan, sehingga saya minta dilabeli untuk ini merupakan makanan. Seperti itu. Dua, kita selalu menggunakan ada namanya plastik, dan di samping dus kita ada plastiknya, di dalam itu plastik, sehingga ketika terjadi hujan atau terjadi insiden dalam proses pendistribusian atau transportasi tadi, maka ke produk akan tetap aman karena tadi di dalam ada plastik yang kita isolasi menggunakan ban. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, kira-kira konsumen, kan kalau misalkan kita berbicara soal umur, yang akan menjadi pertanyaan adalah si pengkonsumsi bunga telang ini kira-kira yang paling banyak yang minat itu umur atau usia dari berapa ke berapa, atau kira-kira misalkan kayak instansi, terus instansi pendidikan, pemerintahan gitu. Oke, kalau untuk kan dari saya ini Bumi ini kan punya cukup banyak produk ya. Teh tubruk, teh celup, ready to drink, jamu, sirup. Nah itu produk-produk kita tuh. Nah kalau untuk teh tubruk yang ada di depan kita ini dan teh celup ya tentunya ini lebih banyak untuk kalangan pegawai atau orang tua ya. Mulai dari usia 35 sampai dengan usia 60. Itu cukup panjang ya, pendistribusi usianya cukup panjang. Jelas orang yang udah mulai aware, udah mulai sadar terhadap kesehatan, ibu-ibu, bapak-bapak, karyawan yang udah mulai ada keluhan mata dan sebagainya, itu mulai
mereka yang paling banyak membeli atau order bunga telang. Sedangkan untuk ready to drink itu lebih banyak usia 18 sampai 25, usia kita ini. Dan itu mereka lebih senang yang instan, yang cepat sajinya, tidak ada proses pembuatan teh, menggunakan air segala macam. Jadi Oke guys, itu tadi wawancara yang kita lakukan bersama Kang Teguh selaku CEO dari Bumi Teduh yang memproduksi banyak sekali olahan teh bunga telang.